Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naharun sa'id. Kaifa halukum? Alhamdulillah, kita bertemu lagi di kesempatan kali ini untuk kembali mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang semoga diridhoi Allah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat dan kasih sayang Allah, ya. Jadi kita bertemu lagi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 di sini untuk belajar kembali, meskipun di tempat yang berbeda, tapi semoga kita tetap mendapatkan berkah mempelajari ilmu agama, ya. Karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi dimanapun tempatnya, tidak ada alasan untuk tidak belajar, terlebih belajar ilmu agama Islam. Baik, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal 'ajzi wal kasali. Baik, kita mulai ya. Hari ini Ibu akan membahas tentang kisah Nabi Ilyasa dan Yunus. Nah, sebelum kita masuk ke kisah, Ibu mau tanya, apakah sudah ada yang pernah mendengar kisah nabi-nabi ini sebelumnya? Ya, pasti sudah ya, soalnya Ibu juga udah pernah menugaskan ke kalian untuk buat mind mappingnya. Nah, kali ini Ibu mau menjelaskan supaya kalian lebih memahami kisah dari Nabi Ilyasa dan Yunus. Baik, Ibu mulai kisahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ilyas alaihi salam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Ba'labak ya. Jadi bukan kaum, diutus untuk mendakwahi Bani Israel. Di sini ada Bani Israel ya. Jadi Nabi Ilyas alaihi salam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum yang tinggal di kota Ba'labak. Di kota Ba'labak ada siapa? Nah, di kota Ba'labak itu ada Bani Israel ya. Seperti Nabi siapa ya yang mendakwahi Bani Israel? Kita sudah belajar sebelumnya. Nah, mereka para Bani Israel yang berdiam di Ba'labak ya, yang berdiam di Ba'labak, dalam kesehariannya penduduk Ba'labak menyembah berhala mereka namanya Baal. Apa namanya? Baal ya. Sehingga mereka melakukan kemusyrikan itu terus-menerus di kota Ba'labak, mereka karena menyembah berhala yang bernama Baal. Nah, karena Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk mendakwahi Bani Israel yang tinggal di Ba'labak, Nabi Ilyas pun bertanya kepada mereka atas perbuatan kesyirikan mereka gitu. Karena mereka sudah musyrik, Nabi Ilyas bertanya, "Mengapa kalian tidak takut kepada Allah?" Ini Nabi Ilyas nanya, "Mengapa kalian tidak takut kepada Allah? Allah lah yang menciptakan kalian, Allah Maha Pencipta." Terus penduduk Ba'labak tidak mau mendengarkan Nabi Ilyas. Mereka jawab, terus Nabi Ilyas bicara lagi, "Bukankah Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang tua kalian?" Tegas Nabi Ilyas kepada mereka. Nabi Ilyas marah karena Allah, karena mereka tidak taat kepada Allah, karena mereka menyembah selain Allah, dan itu diperbolehkan. Marah karena Allah ya. Terus kesyirikan penduduk Ba'labak semakin hari semakin berlanjut. Mereka tetap menyembah berhala dan menolak beriman kepada Allah. Mereka bahkan mengingkari semua yang disampaikan Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas meninggal dunia, ia digantikan oleh Nabi Ilyasa. Jadi Nabi Ilyas kan meninggal nih ya. Nabi Ilyas meninggal, lalu digantikan oleh Allah dengan Nabi Ilyasa. Kayak namanya Ilyas nih.
ya, digantikan oleh Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyasa meneruskan dakwah Nabi Ilyas, mengajak penduduk Ba'laba agar mentauhidkan Allah. Akan tetapi sikap mereka tetap sama, menolak ajakan tersebut, sehingga Nabi Ilyasa kembali menghadap Allah. Begitulah perilaku Bani Israel. Mereka mendustakan ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Mereka lebih memilih mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti petunjuk Allah. Bahkan setelah Nabi Ilyasa meninggal, semakin banyak nabi yang mereka musuhi hingga mereka bunuh, sehingga tidak sedikit azab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa dapat dibaca pada surat ke-37, surat As-Saffat ayat 123 sampai 128, dan surat Al-An'am ayat 86. Ya, jadi Bani Israel itu sangat keras kepala ya. Sudah di Bani Israel ya, yang tinggal di Ba'labak, sangat keras kepala. Nabi Ilyas sudah mendakwahkannya, sudah menasihati. Begitupun Nabi Ilyasa. Tetapi karena sikap mereka yang keras kepala, membangkang, tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Nabiullah, akhirnya mereka pun tersesat gitu. Jadi tidak mau mengikuti petunjuk. Sedangkan nabi mereka sangat menginginkan mereka kembali kepada Allah. Nabi-nabi mereka sangat menginginkan agar apa? Agar mereka mentauhidkan Allah. Tapi mereka malah mendustakan para nabi Allah. Mereka tidak mau taat kepada perintah nabi dan Allah dan Rasulnya, ya. Dan ini sikap buruk yang tidak boleh kita contoh, ya, paham anak-anak? Baik, itu kisahnya. Kalau mau tahu lebih lanjut silahkan buka surat As-Saffat ayat 123 sampai 128 dan buka surat Al-An'am ayat 86. Baik, sekarang kita masuk ke kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus tinggal di suatu daerah yang bernama Ninawa. Nah, penduduknya dinamakan penduduk Ninawa. Allah telah memberikan kelapangan rezeki kepada penduduk Ninawa, tetapi mereka malah tersesat. Mereka gak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka malah berbuat jahat, maksiat, menyembah berhala, melakukan dan benar-benar melupakan Allah, padahal Allah yang memberikan mereka rezeki. Nah, itu jangan ditiru ya, tidak patut untuk ditiru. Allah pun mengutus kaum Ninawa seorang nabi, Yunus alaihi salam namanya. Beliau mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi mereka menolak ajakan Nabi Yunus. Hingga pada suatu waktu Nabi Yunus marah dan memutuskan untuk meninggalkan mereka, lalu ikut berlayar dengan sebuah kapal. Ia berpikir bahwa tugas sebagai Rasul telah dilaksanakan. Setelah Nabi Yunus meninggalkan Ninawa, kaumnya menyadari akan kesalahan mereka. Allah memberikan hidayah ke dalam hati mereka. Mereka bertaubat dan kembali beriman, sehingga Allah pun tidak jadi menurunkan siksaannya. Sementara itu, Nabi Yunus sudah ada di kapal, ya, sudah berlayar di tengah lautan, ya, di tengah lautan. Ini cetai laut ya, suka-suka Bu Bella ada gambarnya gimana. Di tengah lautan yang sangat besar, di tengah lautan Allah mengirimkan badai yang sangat besar. Para kelasi dan penumpang merasa cemas. Di antara kita pasti ada orang yang berdosa, kata salah seorang dari penduduk kapal ini. Jadi di kapal ini kan banyak orang ya. Nah, salah satunya ada Nabi Yunus. Nah, salah satu dari mereka ini menyadari pasti di antara kita ini ada yang berdosa gitu. Ya. Terus habis itu untuk itu mereka memutuskan untuk mengundi seseorang yang seharusnya dilempar ke laut. Kemudian undian dilakukan 3 kali. Udah 3 kali ini dilakukan undian. Nama yang keluar terus nama Nabi Yunus. Ya. Sebenarnya mereka yang ada di dalam kapal itu merasa keberatan. Ya, karena Nabi Yunus yang terpilih. Tetapi akhirnya Nabi Yunus pun terjun ke laut, ya, dan saat terjun ke laut Allah mengilhamkan agar mengutus ikan paus atau ikan besar gitu ya, ikan nun, untuk menelan Nabi Yunus. Tapi Allah mengilhamkan agar ikan ini tidak
mengganggu Nabi Yunus gitu ya. Nah, Nabi Yunus tetap tenang di dalam perut ikan dan dalam beribadah dan bertasbih, dan di dalamnya selalu beribadah dan bertasbih kepada Allah. Di antara doanya Nabi Yunus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu. Dan juga di sini ada doanya juga Nabi Yunus di dalam buku kalian halaman 117 sampai 119. Nabi Yunus berdoa, "Ya Allah, aku telah bersujud kepadamu di tempat yang tidak seorang pun pernah melakukannya di situ." Nabi Yunus menyadari bahwa dirinya kurang sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Kemudian Allah mengilhamkan kepada ikan itu untuk melemparkan Nabi Yunus di tempat yang tandus. Ia keluar dalam keadaan lemah. Allah menumbuhkan pohon yang rindang untuk menaungi Nabi Yunus dari panas matahari, sehingga hilang ketakutannya dan tenang jiwanya. Setelah itu Allah mewahyukan kepadanya agar kembali kepada kaumnya dan membimbing mereka. Akhirnya Nabi Yunus kembali ke tengah-tengah penduduk Ninawa hingga mereka beriman semua. Ya, jadi satu-satunya bukan satu-satunya ya. Ya, di antara nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Nabi Muhammad, satu-satunya kaum yang batal, maksudnya yang gak jadi untuk diazab itu kaumnya Nabi Yunus. Ya, kenapa? Karena kaumnya Nabi Yunus bertobat sebelum azab itu diturunkan. Ya, malah Nabi Yunus yang ditegur sama Allah. Kenapa Nabi Yunus ditegur sama Allah? Karena Nabi Yunus kurang sabar dalam menghadapi kaumnya. Ya, seperti itu. Yang seharusnya tidak ditinggalkan, tapi Nabi Yunus karena kurang sabar, jadi kaumnya ditinggalkan. Dan kaumnya menyadari bahwa kepergiannya Nabi Yunus itu karena Nabi Yunus itu marah gitu, ya. Nah, dan karena juga kenapa mereka juga menyadari kesalahan mereka? Kenapa mereka juga ya, jadi yang perlu ditiru dari kisah Nabi Yunus adalah belajar bersabar, terutama bersabar dalam belajar mendakwahkan tauhid, belajar dalam pelajari ilmu agama, belajar sabar gitu ya. Jadi jangan tergesa-gesa dalam menunggu ketetapan Allah gitu ya. Jadi kita harus jadi orang yang sabar, hamba yang sabar. Itu aja kisah dari Nabi Ilyasa dan Yunus. Kalau masih belum paham, silakan dibaca bukunya. Selanjutnya tugas dari Bu Bella adalah silakan kerjakan bukunya halaman 120. Nanti dikumpulkan saat masuk sekolah. Hasil kerjaannya silahkan difoto dan dikirim ke grup atau japri ke Bu Bella. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.